Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang pada pertemuan ini kita masuk ke wala yathuru mutanajjisun. Ya. Baik, saya akan bacakan dulu matanya. Wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin ba'da zawalil 'aini. Walau bimarrat famuziluha marratan wahidah. Atau famuziluha marratun wahidah juga bisa. Ihdahunna biturabi tayammumin mamzujin bil ma'i bi an yukaddiral ma'a hatta yadhhara atharuhu fihi wa yasila biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi wa yakfi fi raqidi tahrikuhu sab'an. Intaha qaulul musannif. Baik, kata muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wala yathuru mutanajjisun, dan tidaklah suci sesuatu yang terkena najis, ya, mutanajjisun, sesuatu yang terkena najis, binahwi, dengan contohnya adalah kalbin, yaitu anjing, atau najis yang mughalladzah. Ya, najis yang mughalladzah itu berarti ada anjing atau babi atau turunan dari dua hewan tersebut, ya. Nah, tidaklah suci kecuali bisa ba'i ghuslatin, kecuali dengan 7 kali cucian. Ya. Berarti kita harus mencuci sebanyak 7 kali, ya. Dialirkan air sebanyak 7 kali. Nah, akan tetapi di sini perlu diperhatikan ba'da zawalil aini, setelah dihilangkannya zat najis tersebut. Ya, misalkan ada kotoran anjing misalkan, ya, itu harus dihilangin dulu kotorannya. Atau misalkan air liurnya, ya, air liurnya, nah berarti harus dihilangkan dulu air liurnya. Atau misalkan air yang kurang dari 2 kula kena air liur anjing, berarti airnya kita hilangkan dulu, ya, ba'da zawalil aini, setelah zat yang terkena najisnya itu hilang, ya. Walau bimarrat, walaupun berkali-kali, ya, misalkan misalkan kita hanya membersihkan dengan air saja, kotoran anjingnya itu belum hilang walaupun udah 7 kali cucian, ya. Nah, itu dianggap cuma 1 kali. Famuziluha marratun wahidah. Ya, maka cuma dianggap 1 kali saja, gitu. Jadi memang kalau kita mau mencuci sesuatu yang terkena najis mughalladzah ini, ya, maka haruslah dihilangkan dulu, ya, zat yang terkena najisnya atau zat najisnya. Kalau sudah dihilangkan, baru bisa kita cuci sebanyak 7 kali cucian, salah satunya dengan dicampur dengan tanah, ya. Ihdahunna biturabi tayammumin, salah satunya adalah dengan tanah yang sah untuk dipakai tayammum, ya. Sah untuk dipakai untuk tayammum. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus. Salah satunya adalah tanah yang, atau debu tanah, ya, debu tanah yang belum dipakai untuk bersuci, yaitu untuk bertayamum juga. Nah, karena nggak boleh debu yang mustakmal, sebagaimana air mustakmal tidak boleh dipakai untuk bersuci, debu
musta'mal pun juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Terus juga debu yang makhluk, apa ya, tercampur baur dengan misalkan dengan terigu, ya, itu juga tidak boleh. Nah ini apa namanya, nanti ada pembahasan khusus terkait dengan debu tayamum, ya. Nah itu dicampur mamzujin bil ma. Nah jadi tanah atau debunya tadi itu dicampur, ya, dicampur dengan air. Nah di sini memang ada ikhtilaf apakah perlu dicampur atau tidak perlu gitu. Apakah perlu dicampur dengan air atau cukup ditaruh saja di tempat yang najisnya itu, ya, atau bagaimana? Nah, kalau menurut pendapat ya yang rajih sih nggak wajib, ya, yang rajih nggak wajib. Cuma untuk keluar dari ikhtilaf, ya, keluar kan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perkara yang khilaf itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Maka di sini di matan ini disebutkan mamzuj, ya, kita ambil yang pendapat yang harus apa namanya dicampurkan saja dengan air, gitu ya. Jadi benar-benar sampai airnya keruh. Airnya keruh, ya, kalau sudah keruh baru dialirkan, gitu. Nah, di sini kata ihdahunna, tidak disyaratkan apakah di awal, di tengah, atau di akhir, ya, terserah. Yang jelas di dalam 7 cuciannya itu, ya, salah satunya ada, yaitu air yang keruh, dikeruhkan dengan debu yang dipakai untuk tayamum, ya. Bi an yukaddirul ma. Nah, di sini bak tasawur, contohnya, ya, gambarannya dengan cara memperkeruh airnya, ya, memperkeruh airnya hatta yadhharu atharuhu fihi, sampai kelihatan tuh bekasnya di dalam air tersebut. Wa yasila biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi, dan air tersebut, ya, yang ada turupnya tadi itu sampai ke seluruh permukaan tempat yang terkena najis mughalladhah tadi, ya. Bisa dipahami, ya, insyaallah. Wa yakfi fi raqidi tahrikuhu sab'an. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mau mencucinya ini di air yang tidak mengalir. Nah, ya, di air yang tidak mengalir, misalkan baju kita terkena najis, kita mau mencucinya di ember, gitu ya. Di air yang tidak mengalir, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan cara menggerakkannya sebanyak 7 kali. Tahriku sab'an, menggerakkannya. Pergi sekali dihitungnya, kembalinya pun sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Ya, nanti dijelasin di sini. Jadi cukup digerakkan sebanyak 7 kali. Tapi salah satunya perlu untuk dikeruhkan dengan tanah atau dengan debu tadi, ya. Sudah dipahami, ya. Nah, kenapa di mazhab Syafi'i itu mengambilnya ihdahunna? Karena lafaz hadisnya itu kan ada ikhtilaf, ya, ada ta'arud. Ya, ada kontradiksi di lafaz hadisnya. Dia mengatakan, ada satu riwayat yang mengatakan ukhrahunna. Ukhrahunna itu di akhirnya, atau ulahunna di awalnya. Akhirnya berarti ini tidak mazhab Imam Syafi'i, ya, tidak mengambil salah satu riwayatnya, tapi menggabungkannya, menjamaknya. Al-jam'u aula minat tarjih, ya, menggabungkannya, ya, yaitu boleh salah satunya. Boleh salah satunya, baik. Bahkan adapun yang riwayat wa amma riwayatu wa afiru as-saminata biturab, seakan-akan itu yang ke-8-nya itu dengan tanah, berarti kan seakan-akan ada 8, ya, 8 cucian. Tapi enggak.
di madzhab Syafi'i itu seakan-akan yang dengan tanah itu menjadi 8. Jadi tetap dicucinya 7 kali ya, salah satunya dengan tanah atau debu tadi ya. Jadi bukan 8, bukan totalnya 8. Tetap 7. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yadhharu anna dhahab maratan wal auda ukhra. Nah, di sini. Jadi tadi kalau misalkan kita menggerakkan ya di tempat yang airnya tidak mengalir, kita pengen mencuci di situ ya. Kita pengen mencuci di situ, maka cara menghitung 7-nya bagaimana? Nah, apa namanya? Berangkat 1 kali ya, az-zahab, dan kembali, berarti hitungan kedua gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Wafil jari, adapun dalam air yang mengalir ya. Nah ini kalau tadi air yang tidak mengalir, kalau sekarang air yang mengalir. Wafil jari mururu sab'i jarayat. Itu di air yang mengalir cukup dengan airnya mengalir selama 7 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bisa pahami ya. Tapi salah satunya tetap dengan apa namanya harus mengkeruhkan airnya, ya, mengkeruhkan airnya supaya bisa suci gitu. Tapi kalau tidak dikeruhkan airnya, maka tidak bisa. Nah, selanjutnya tapi di sini disebutkan wa yushtaratu fihi an yakuna kadiran kama innil ya. Disyaratkan untuk yang untuk yang air yang mengalir ini itu harus airnya yang keruh ya. Kayak sungai-sungai di Indonesia ya, kayak Sungai Ciliwung seperti itu, airnya keruh kan, keruh dengan tanah. Nah, di sini dijelaskan, disyaratkan harus airnya seperti itu ya. Selanjutnya, wala tatriba fi ardin turabiyah, dan tidak perlu untuk tatrib itu tadi mencampur adukan tanah atau debu tadi dengan air. Fi ardin turabiyah, di tanah ya, di tanah yang ya ardin turabiyah. Kalau kita mengartikan ardin itu tanah, turab tanah lagi. Maksudnya ardin itu tanah dalam artian permukaan ya, permukaan. Turabiyah yang terbuat dari tanah gitu. Nah, kalau sudah memang misalkan kita menemukan misalkan kotoran anjing atau misalkan air liur anjing itu terdapat di tanah ya, yang ada debunya, nah itu tidak perlu untuk ditatrib lagi ya, tidak perlu untuk ditatrib. Oh ya, dan jika terkena air bekas cucian najis mughalladhah tadi ya, dilihat dia terkenanya di cucian yang keberapa. Kalau misalkan dia terkena di cucian kedua, berarti dia tinggal mencuci sisanya. Berarti berapa? 7 kurang 2, 5 lagi berarti. Ya. Berarti dia kurang 5. Tinggal dicuci bekas yang kenanya itu tinggal dicuci 5 kali. Nah, tapi dilihat apakah sudah ditatrib belum. Kalau belum ditatrib, maka perlu ditatrib. Gitu. Ya. Kalau misalkan dia kenanya di cucian yang ke-6, berarti dia hanya perlu mencuci sekali saja. Ya. Tapi dilihat apakah sudah ditatrib apa belum. Kalau sudah ditatrib tidak perlu untuk ditatrib lagi. Tapi kalau belum maka harus ditatrib ya.
Terus kalau misalkan seluruh air cuciannya itu digabungkan ke dalam satu wadah, ya. Nah, digabungkan ke dalam satu wadah, maka kalau ada yang muncrat gitu ya, nah itu yang diambil itu kemungkinan yang paling besar, karena bisa jadi yang muncratnya itu dari cucian yang pertama. Nah, kalau dari cucian yang pertama berarti kan kemungkinan yang paling besar kan? Kemungkinan yang paling kecil berarti ya. Nah, kita ambil, berarti cucian yang pertama kita anggap, berarti dia harus mengambil, untuk dia harus mencuci sebanyak 6 kali lagi, gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya sampai sini untuk membersihkan cara najis mughalladhah. Dan ini umum ya, umum. Jadi najis mughalladhah ini umum, hatta sampai di ketika kita berburu dengan anjing misalkan. Ketika kita berburu dengan anjing pun juga sama, ya. Walaupun memang ada terjadi perbedaan pandangan di madzhab Syafi'i sampai beberapa aqwal gitu ya, yang dijelaskan di Bughyatul Mustarsyidin, tapi yang muktamadnya itu ya tetap dibersihkan seperti ini. Jadi bekas gigitan anjingnya itu, ya, mukallafnya itu ya harus dibersihkan juga, gitu. Nah, selanjutnya far'un. Lau massa kalban dakhila ma'in kathirin lam tanjus yaduhu. Seandainya seseorang menyentuh anjing di dalam air yang banyak, nah kathir, ma'in kathir ini maksudnya adalah lebih dari 2 kula, ya. Lebih dari 2 kula, lam tanjus yaduhu. Maka tangannya tidaklah najis, ya. Tangannya tidak najis. Nah, ini ada catatan nih. Mohon bisa ke bawah. Nah, di sini betul disebutin juga nih di Yanut Talibin. Wadian baqi taqiduhu bima idza uddal ma'u hailan. Nah, ini jika dikira-kira kalau misalkan airnya itu sebagai penghalang. Nah, ya. Bikhilafi malau qabadha biyadihi. Nah, kalau dia berbeda kasusnya, kalau dia itu benar-benar megang gini. Kalau tadi kan kita menyentuh ya, menyentuh di air yang banyak, menyentuh anjing di air yang banyak. Nah, kalau kita kira-kira airnya itu menjadi penghalang antara tangan kita sama anjing itu, maka nggak perlu maka tangan kita nggak jadi najis, gitu. Akan tetapi kalau dia benar-benar megang seperti ini, ya. Nah, bikhilafi malau qabadha biyadihi ala nahwi rijil kalbi. Lain lagi kalau dia memegang dengan tangannya kakinya anjing, dakhilal ma qabdan syadidan, dengan pegangan yang sangat erat. Nah, bihaitsu la yabqa bainahu wa bainahu ma'un. Sampai sampai dia tidak ada tidak ada antara anjing dengan tangannya dia, tidak ada air sama sekali. Falayat tajih ila tanjis, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali memang itu menajiskan tangannya dia, ya, seperti itu. Tapi kalau dia hanya menyentuh, ya, menyentuh saja tanpa menyentuhnya itu tanpa erat sekali, gitu ya. Ya, dan kita kira-kira airnya itu sebagai penghalang antara tangan kita dengan anjing tersebut, maka ya, kalau ini konteksnya di air yang banyak, 2 kula, di atas 2 kula, maka tangan kita tidak menjadi najis, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, walau rafa'a kalbun ra'sahu mimma'in. Nah,
jikalau anjing itu mengangkat kepalanya mimain dari air, maksudnya dari tempat air, ya, maksudnya dari tempat air. Mudhofnya dihilangin, ya, mudhofnya dihilangin. Wafamuhu mutarottibun, dan bibirnya, mulutnya itu basah, ya, mulutnya basah. Nah, walam ya'lam atau walam yu'lam bisa juga. Tapi kalau walam yu'lam harusnya walam tu'lam, ya. Berarti failnya majhul di sini, ya. Ya. Walam ya'lam mumasatahu lahu. Dan dia tidak mengetahui. Dan dia tidak mengetahui mumasatahu lahu. Bibir anjing tersebut menyentuh air, tidak diketahui. Orang yang melihat anjing tersebut habis dari tempat air, ya, dia dongengin kepalanya ke tempat air, ya, tapi dia nggak tahu apakah bibirnya itu nempel ke air atau enggak. Nah, lam yanjus, maka kita tidak menghukumi air tersebut najis, walaupun kita menemukan bibirnya anjing tersebut basah. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Nah, karena kita tidak yakin. Nah, walam ya'lam di sini itu berarti al-ilmu, ya, al-ilmu itu tingkatannya di atasnya al-dhann, ya. Disamakan dengan al-yakin, ya. Jadi kalau antum menemukan ibarah di dalam kitab, dengan redaksi alima ya'lamu, nah itu sejajar dengan aikona yukinu, yakin, ya, sejajar, sama gitu. Nah, tidak yakin basahnya itu dari air tersebut, maka tidak bisa kita katakan air tersebut najis. Kenapa? Karena belum sampai derajat yakin. Masih dhann, masih zahir. Nah, kaidah yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kalau misalkan ada al-zahir, ya, kemungkinan terbesar kontradiksi dengan hukum asal, maka yang kita ambil adalah hukum asal, ya. Sampai benar-benar yakin. Kalau yakin udah nggak ada ceritanya lagi hukum asal. Tapi kalau belum yakin, masih 99% lah, ibarat kata seperti itu. Ya, walaupun kemungkinan besar sekali, hanya kemungkinan kecil anjing tersebut nggak minum dari air tersebut. Ya, walaupun hanya kemungkinan kecil. Nah, kita tidak ambil hukum zahir tersebut, kemungkinan besar tersebut. Yang kita ambil adalah hukumul asli, ya, hukumul asli. Nah, selanjutnya di sini mu'allif menampilkan pendapat di mazhab yang lain, ya. Mungkin tujuannya, ya, jika orang awam misalkan, ya, orang awam, nah ini bisa bertaklid kepada Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Istilahnya talfiq, ya. Misalkan dia bermadzhab Syafi'i, tapi dia dalam perkara lain dia taklid ke mazhab yang lain. Nah, itu dibolehkan, ya. Akan tetapi talfiq itu nanti ada pembahasannya, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu talfiq itu tidak boleh dalam satu masalah. Nah, misalkan terkhusus lagi bagi yang mempunyai penyakit waswasah. Nah, di dalam Fathul Mu'in ini nanti dibahas, orang yang mempunyai penyakit waswasah hendaknya dia mengambil pendapat yang
yang paling ringan sampai dia disembuhkan dari penyakit waswasah. Nah, kan tetapi kalau Imam Ibnu Hajar beliau berfatwa tetap ambil yang yakinnya saja, tetap ambil yang yakin dan harus berusaha untuk menghilangkan waswasahnya tersebut. Ya, ala kulli hal di sini ada fatwa tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya penyakit waswasah ya, maka hendaknya mengambil pendapat yang paling ringan supaya tidak memberatkan dia. Kecuali orang tersebut tidak mempunyai penyakit yang waswasah, maka hendaknya ambil pendapat yang mu'tamad ya, untuk dia abro' li dhimmah, supaya dhimmahnya dia lebih terbebas seperti itu. Nah, qala Malikun wa Dawud al-Zahiri, ya, berkata Imam Malik dan Imam Dawud al-Zahiri, ya, muassis atau pendiri mazhab Zahiri, Imam Dawud ini. Kalau Imam Malik pendiri mazhab Maliki, ya. Apa beliau berdua mengatakan bahwasanya al-kalbu tahirun. Anjing itu adalah suci, ya, suci secara zatnya. Suci secara zatnya. Wala yanjusul ma'ul qalilu biwuluhi, dan tidaklah najis air yang sedikit karena bekas wuluh. Wuluh itu berarti bekas apa teh namanya? Liurnya ya. Liurnya anjing. Wa innama yajibu ghusl ina'i biwuluhi ta'abudan. Akan tetapi wajib dicuci bejana yang terkena air liur anjing tersebut ta'abudan. Ta'abudan. Itu karena perkara ibadah. Perkara ibadah artinya hal ini itu tidak bisa dipahami ilahnya apa. Ya, ghairu ma'lulil ma'na. Kan ada ta'abbud, ada mu'allal. Nah, kalau bagi mazhab Syafi'i ini perkara mu'allal yang diketahui ilahnya. Sedangkan dalam mazhab Maliki atau dalam mazhab Al-Zahiri, mereka mengatakan bahwasanya ini perkara ta'abudi yang tidak diketahui maknanya. Nah, salah satunya memang sebab dari ikhtilafnya ulama itu karena ini, apakah sesuatu ini ta'abudi atau mu'allal gitu ya. Kalau logikanya mazhab Syafi'i, dicuci 7 kali itu menandakan bahwasanya najis ini sangatlah berat gitu ya. Makanya dikatakan najasah mughalladzah. Sedangkan di mazhab yang lain, karena ini 7 kali ya. Kenapa harus 7 kali sedangkan najis-najis yang lain cukup sekali? Ya, cukup sekali. Maka 7 kali ini tidak diketahui maknanya sebagaimana jumlahnya sholat gitu kan. Kenapa sholat harus 17 rakaat dalam sehari? Nah, itu tidak diketahui. Tidak diketahui kenapa ilatnya, kenapa sebabnya. Nah, maka ini perkara ta'abudi. Itu logikanya seperti itu ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i, 1 kali najis yang 1 kali saja itu dicuci dengan sekali, apalagi yang 7 kali. Ya. Justru ini menunjukkan bahwa najisnya sangat berat. Ya. Najisnya sangat berat. Baik. Ya, itu terkait dengan najisnya, terkait dengan cara mencuci najis mughalladzah. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Wa yu'fa 'an dami nahwi burghud. Ya. Dan dimaafkan darah contohnya dari burghud. Saya cari dulu ya. Burghud itu semacam, saya lupa artinya nih. Mungkin ada yang tahu?
Burgus itu semacam apa sih namanya? Ada yang tahu mungkin? Bisa. Saya agak lupa nih. Ulex. Kalau semacam kutu gitu ya. Pokoknya semacam serangga gitu ya. Tapi kalau ada yang tahu mungkin kutu ya. Oke. Kalau nyamuk bukan. Okay. Kalau kutu iya semacam kutu gitu. Ya betul. Tapi kalau semacam ya, soalnya kan ada kutu ada kumal ya, ada yang lain. Kalau di Google ini dia mengatakannya Pulex. Pulex itu apa sih? Aku kurang tahu nih. Yang jelas semacam serangga gitu ya, yang apa namanya darahnya tidak mengalir. Intinya itu. Ya. Ini cuma contoh aja. Contoh yang intinya darahnya tidak mengalir. Mimma la nafsalahu sailah. Yang darahnya tidak mengalir. Kaba'udin seperti nyamuk, lalat ya. Wa qamlin dan semacam kutu juga. Ya, kutu rambut. Nah, itu pokoknya hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Itu dimaafkan. Tapi nanti ada apa namanya? Ada qaidnya ya, ada pembatasnya. Kapan dia dimaafkan? Nggak mutlak soalnya. Oh iya, ini yang ngegerakin ini ya. Wa qamlin la an jildihi. Nah, di sini di apa namanya? Dibatasi la an jildihi. Yang dimaafkan itu darahnya. Ya. Darahnya bukan kulitnya. Ya, jadi kalau ada kulitnya, kulit apa namanya? Serangga-serangga tadi ya. Nah, itu nggak dimaafkan. Karena serangga-serangga ini nggak boleh dimakan kan? Nggak boleh dimakan, maka kulitnya pun ya ketika sudah menjadi bangkai maka dianggap najis ya, dianggap najis. Kan sudah menjadi bangkai berarti kulitnya itu jadi najis ya. Nah, yang dimaafkan adalah darahnya ya. Jadi kulitnya tidak dimaafkan, yang dimaafkan adalah darahnya. Ya kalau ada bangkai serangga-serangga yang tadi yang disebutkan atau yang hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir itu, maka bangkainya kalau ada di baju ya, ada di badan, nah itu tidak dimaafkan. Oke, bisa di scroll ke bawah. Wadami nahwi dumalin, dan darah contohnya dari dumal. Dumal itu kayak bisul juga ya. Saya cek kamus dulu. Pokoknya antara bisul sama jerawat lah. Intinya itulah ya. Bathroh juga. Bathroh kalau nggak salah jerawat. Dumal itu ya semacam itu sih. Ya, kalau nggak jerawat bisul lah itulah. Sejenis itu ya. Nah, dan darah yang dari tadi bisul, jerawat ya. Atau komedo misalkan ya. Wajurhin dan luka. Wa an qayhihi dan nanahnya juga dimaafkan. Wa sadidihi. Kalau sodid itu sebelum jadi nanah itu kan biasanya ada cairan.
yang agak bening ya, yang kecampur dengan darah. Nah, itu sodid. Wa in kathurat damu fihima, walaupun ya darahnya itu banyak ya, banyak di dalam keduanya. Keduanya tadi itu yang pertama darah dari hewan yang tidak mengalir. Yang kedua adalah darah dari komedo atau bisul atau darah yang inilah, darah dari manusia ini ya. Wanta syaro bi'arokin, dan menyebar luas karena keringat. Nah, oke. Nah, jadi walaupun banyak gitu ya, walaupun banyak. Wanta syaro bi'arokin. Tapi darahnya ini harus darahnya sendiri ya, bukan darah orang lain ya. Nanti ada penjelasan lagi kalau darah orang lain, yang darah ini, yang darah apa namanya komedo, bisul atau lukanya ini darah kita, bukan darah orang lain. Ya. Kalau nyamuk tadi nggak dibedain, mau darah kita atau darah orang lain nggak dibedain. Pokoknya intinya dari hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya tersebut. Au fahushal awwalu bihaitsu tabbaqa tsauba. Atau yang kedua tadi, yang pertama tadi itu fahush ya, berlebihan gitu kan darahnya. Bihaitsu tabbaqa tsauba. Sampai-sampai ya nyetak gitu ya di baju gitu. Nyetak di baju. Ala nuqulil mu'tamadah. Menurut apa namanya? Nukilan-nukilan yang mu'tamad. Nah, tapi di sini diperhatikan. Bi ghairi fi'lihi. Nah, ini qaidnya nih pembatasnya. Nggak boleh dengan kita gitu. Jadi darah dari hewan-hewan yang tidak mengalir tadi, darah dari komedo atau apa bisul tadi, atau dari jerawat atau dari luka ya, atau dari apapun itu yang dari tubuh kita, bi ghairi fi'lihi, harus tanpa sengaja. Kalau dengan sengaja maka tidak dimaafkan kalau banyak. Nah, gitu. Fa in kathura bi fi'lihi qasdan, kalau darah-darah tersebut banyak ya, darah-darah tersebut banyak dengan sengaja berarti mematikan hewan tersebut dengan sengaja ya, mengeluarkan darah dari luka atau jerawat atau komedo tadi dengan sengaja ya, awa asara nahwa kan qatala nahwa burghutin fi thawbihi, contohnya dia membunuh hewan tersebut di bajunya, awa asara nahwa dumalin, atau dia asara tuh kayak gini ya, nah ngeluarin itu ya, au halla thauban, atau dia ya menempati baju fihi damu baroghith ya, di dalamnya ada darah hewan tersebut ya, masalan wa shalla fihi, dan dia sholat di pakaian tersebut, au farasyahu, atau dia menggelar pakaian tersebut, wa shalla alaihi, dan sholat di atasnya, au zada ala malbusihi la li gharadin, atau dia ada pakaian tambahan selain pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, la li gharadin, tidak untuk tujuan apa-apa, kecuali kata jamulin, kecuali ya seperti la li gharadin, maksudnya tidak untuk tujuan, seperti tujuannya apa? Seperti bersolek gitu ya. Nah, ini muhtamal nih kayaknya ini. Kayaknya ini seperti lali gharadin apa li gharadin? Di sini kata jamulin, berarti ini kayaknya seperti untuk tujuannya ya.
Karena di bahasa Arab seperti itu. Kalau kaf itu bisa kembali kemana? Ke la-nya atau ke gharadnya. Ya. Kalau di I'anatul Talibin, tamtsilul lil gharad. Berarti ini perumpamaan untuk tujuan. Ya. Fala yu'fa, maka itu semua tidak dimaafkan. Illa anil qalil alal asah. Ya. Kecuali yang sedikit saja. Nah, jadi jika tadi ada luka, ya, ada luka yang keluar darahnya. Kalau kita keluarkan darahnya, atau misalkan apa namanya, misalkan gatel gitu ya, ternyata di situ ada ya model kayak, atau misalkan kayak bisul gitu, atau kayak biang keringat gitu ya, kayak apa sih? Saya kurang tahu apa namanya apa, tapi suka ada bentol-bentol gitu kan, bentol-bentol gitu. Biasanya dalamnya ada cairan putih kan, ya. Kalau kita garuk gitu kan gatel, nah terus keluar darah misalkan. Nah, kalau yang keluar itu sedikit, ya maka masih dimaafu. Tapi kalau yang keluar banyak, maka tidak dimaafu. Atau misalkan tadi nyamuk misalkan kita bunuh, ya. Kalau misalkan darah yang keluarnya itu sedikit, maka dimaafu. Tapi yang nggak dimaafu adalah kulitnya tadi, ya. Artinya kulit hewannya tadi nggak dimaafu. Jadi kalau misalkan dibawa ke sholat, nah itu yang dimaafu darahnya, yang nggak dimaafu kulit hewannya. Gitu. Ya, jadi yang dimaafu itu hanya di darahnya saja. Kama fit tahqiq wal majmu', seperti dalam kitab tahqiq wal majmu'. Nah, dua-duanya ini kitabnya karangan Imam Nawawi. Wa ini ketado, walaupun kalamur raudhah, kitabnya raudhah, di kitab raudhah karangan Imam Nawawi juga, Raudhatul Talibin, ya. Apa ya? Mengindikasikan bahwasanya darah yang banyak pun juga dimaafu. Darahnya dumal ya, darahnya dumal yang tadi apa namanya, ya, semacam komedo atau misalkan apa jerawat atau apa namanya, kayak bisul gitu ya, semacam itu. Wa in usira, walaupun dikeluarkan dengan sengaja, ya. Nah, menurut secara apa ya, di fatwanya Imam Nawawi, ya, yang ada di dalam Raudhah, ya, seakan-akan mengindikasikan bahwasanya walaupun dengan sengaja mengeluarkan darah tersebut dari komedo, dari bisul, dari jerawat tadi, ya, walaupun dikeluarkan dan keluar darah secara banyak, itu semua dimaafu, ya, itu semua dimaafu. Maka di sini ada ta'arud baina kalam Nawawi, ya, fatwanya Imam Nawawi di Raudhah sama yang ada di Tahqiq dan Majmu'. Nah, maka ya yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang di At-Tahqiq, ya, karena At-Tahqiq ini kitab karangan Imam Nawawi yang beliau karang yang akhir-akhir ya, di akhir hayat beliau gitu ya. Makanya kitab Tahqiq ini beliau belum selesai ya. Belum selesai mengarangnya, baru sampai bab apa ya? Baru sedikit kalau nggak salah, baru sedikit. Kalau nggak salah toharo atau sholat gitu ya. Pokoknya masih sedikit gitu. Al-Majmu' pun juga masih sedikit. Al-Majmu' Syarh Muhadzab ini juga sampai kalau nggak salah bab haji belum sampai. Kalau udah sampai Muhammadun ya, saya agak lupa. Intinya belum selesai juga gitu. Nah, kalau untuk Raudhah, nah beliau udah selesai karena ini syarah dari kitabnya Imam Raudhah ya, Raudhatul Talibin itu. Jadi sampai riba ya, oh ya.
Syukran ala tanbih. Jadi belum selesai juga al-majmu, gitu kan. Tahqiq sama al-majmu itu belum selesai. Tapi kalau yang paling didahulukan adalah kitab tahqiq, gitu ya. Kitab tahqiq. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, ada tarjihnya Imam Nawawi, ta'arud, maka yang didahulukan yang pertama adalah kitab at-tahqiq. Gitu. Wa'tamadahu Ibnu Naqib wal Azra'i. Dan pendapat ini yang ada di Raudhah ini dirajihkan oleh Ibnu Naqib wal Azra'i. Ya. Nah, wa mahallul 'afwi huna wa fi ma ya'ti binisbati lis-shalah. Dan ini dimaafkannya dalam perkara sholat saja, ya. Kalau untuk air misalkan ada darah sedikit, darah luka kita, atau misalnya gini, kita ada luka nih di tangan, terus ada darah di situ, lalu kita cemplungin tangan kita ke air yang kurang dari 2 kullah, nah itu nggak dimaafu, ya, tidak dimaafu. Jadi ini hanya untuk perkara sholat. Selain itu maka tidak, gitu ya. La linahwi ma'in qalil. Tidaklah untuk perkara air qalil, air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Fayan jusubihi wa in qalla, maka najis lah. Makalah najislah air tersebut walaupun sedikit, ya. Saat maksud intasyar itu kalau keringatnya ngucur banget dan mengalir darah sehingga darahnya kemana-mana. Iya, dimaafu, ya. Ya, dimaafu insyaallah. Maksud intasyar itu kalau keringat yang ngucur banyak banget dan mengalir darah sehingga darahnya kemana-mana ngikut kucuran keringat tersebut, dia maafu ya? Iya, dimaafu. Ya. Jadi wa in kathurat damu wa antasyara bi araqin. Walaupun darahnya banyak dan tersebar oleh keringat, ya. Anda bisa pahami dari wa-nya ini. Nah, selanjutnya wala athara limula qatil badani lahu rotban. Dan tidaklah berpengaruh, ya, tidaklah berpengaruh limula qati al badan rotban. Jika terkena pakaian yang ada darahnya ke badan dalam kondisi basah. Badannya dalam kondisi basah, ya. Jadi tidak apa-apa. Walaupun di sini memang ada ada ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf. Misalkan kita pakai baju ada darahnya, ya, ada darahnya. Kan tadi kalau darahnya sedikit, ya, tidak, itu kan dimaafu. Nah sekarang kalau kena badan, misalkan kita pakai baju tersebut kena badan yang badan kita ini basah, gitu. Nah, apakah tetap dimaafu? Ya, tetap dimaafu. Wala atharo itu. Wala atharo limulaqatil badan lahu rotban. Wala yukallafu tanshiful badan li'usrihi. Dan tidak perlu badan tersebut dikeringkan karena sulit, gitu ya. Nah, wa'an qalili nahwi dami ghairihi. Dan juga dimaafu
sedikitnya darah orang lain. Ya. Jadi sedikitnya darah orang lain. Oh iya, sebelumnya ini kan tadi permasalahan ini udah masuk ke darah orang lain ya. Kalau untuk darah sendiri ya. Jadi kalau darah sendiri tadi ya, kalau yang banyaknya tadi di maafu ya. Walaupun banyak juga di maafu. Asalkan dia tidak dikeluarkan secara sengaja. Kalau di sini tadi cuma disebut itu, ya. Yang kedua, syarat kedua adalah walam yahtalid bi ajnabi. Ya. Dia tidak bercampur baur dengan sesuatu yang ajnabi. Ya. Sesuatu yang ajnabi itu apa? Ajnabi itu malayah tajlimu masatihi, yang tidak diperlukan sesuatu tersebut. Misalkan kayak air ya, air yang bukan dipakai untuk bersuci atau air yang bukan dipakai untuk minum. Kalau air yang dipakai untuk bersuci, misalkan nih, kita mau bersuci, tapi kalau misalkan di kepala ya, di kepala, kan di kepala nggak perlu untuk dihusel ya, nggak dipakai untuk dihusel. Atau oke lah, di tangan kita ada darah, ya, di tangan kita ada darah. Nah, kalau misalkan terkena air yang dipakai untuk bersuci, nah, kalau belum dihilangin darahnya kan otomatis air yang bekas cuciannya itu kan dianggap najis ya kalau belum dibersihkan zat najisnya. Nah, tapi kan ini air yang dipakai bersuci ini dia mimma yuhtaju bihi, mimma yuhtaju ilaihi, ya, mimma yuhtaju ilaihi, maka dia bukan termasuk ajnabi, maka juga di ma'fu gitu ya, maka juga di ma'fu. Ya. Itu syarat yang kedua, walam yahtalid bi ajnabi. Nah, kalau sudah yahtalid bi ajnabi, misalkan sudah terkena air, ya, air yang tidak dibutuhkan, bukan air yang dipakai untuk bersuci, bukan air yang bukan cipratan air minum gitu ya. Misalkan kita minum, ternyata ketumpahan kena tempat atau kena darah yang darah luka kita gitu. Nah, kalau air minum, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan dari perkara-perkara tersebut ya, maka darah tersebut ya, kalau banyak maka tidak dimaafu. Kalau dikit maka dimaafu. Nah, selanjutnya dan yang banyak ini jangan sampai melewati tempatnya, walam yujawis mahallahu. Nah, kalau misalkan dia melewati tempatnya, berpindah gitu ya, berpindah dari tangan ke kaki, nah itu maka nggak dimaafu lagi kalau misalkan darah tersebut banyak gitu ya. Baik. Jadi paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke darah. Kayaknya
Keputus ya tadi? Halo? Iya, Ustaz, keputus, Ustaz. Oh ya. Baik, wa an qalili nahwi dami ghairihi, dan dimaafkan darah yang sedikit dari orang lain atau dari hewan yang lain. Ghairi mughallaz, dari hewan yang bukan yang mughallaz ya, bukan najisnya mughallaz. Nah, di sini ada kata qalil ya. Jadi darahnya dari darah orang lain tersebut yang dimaafkan adalah darah yang sedikit. Nah, kalau darah yang dari diri kita itu kan dimaafu baik dikitnya atau banyaknya. Kalau yang dari orang lain itu hanya sedikit saja. Bikhilafi katsirihi. Ya. Wa minhu kama qala al-Adra'i damun infasala min badanihi thumma asab. Dan termasuk darah ajnabi ya, darah ajnabi ini apa? Kata Imam Adra'i, damun infasala min badanihi, darah yang keluar dari badannya. Nah, terusnya dia terkena darah tersebut. Nah, thumma asab bahu. Ya. Wa yuqasu terus wa'an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin, dan juga sedikitnya darah haid dan juga darah mimisan. Kama fil majmu' sebagaimana diterangkan di kitab Al-Majmu'. Wa yuqasu bihima, dan dikiaskan dari dua darah tersebut, darah haid dan darah mimisan ini, damu sairil manafid. Darah sair itu artinya sisa ya. Sair dari kata su'run ya. Sisa atau tapi kalau kita kadang artinya seluruh ya. Seluruh manafid, tempat-tempat lobang ya. Atau tempat-tempat keluar, illal kharij, kecuali yang keluar dari min ma'dinin najasah, dari tempat najis. Kama halil ghaid, seperti tempat keluarnya kotoran. Ghaid itu artinya BAB ya. Nah, seperti itu ya. Nanti perkara ru'af itu kayaknya dibahas juga. Dibahas di sini nggak ya? Oh iya, insyaallah dibahas. Wal marji'u fil qillati wal kathrati al-urfu, dan kita bagaimana sih tahu ini sedikit atau banyak? Ya, al-urfu, dari urf, kebiasaan kita apa? Walaupun memang ada khilaf di dalam madhab, ada yang mengatakan al-kathir ma balagha haddan yadhhar lin-nadhir, yang banyak itu yang orang lihat itu kelihatan oleh orang lain tanpa harus dilihat dengan teliti. Ada juga pendapat mengatakan itu lebih dari 1 dinar, lebih dari dinar gitu ya, dari koin dinar. Kalau lebih dari dinar sekarang, wallahu alam gitu ya. Bukan dinar yang sekarang, tapi dinar yang dulu ya, pas zaman dulu gitu. Wa qila innahu qadrul kaffi fasa'idan, yaitu sekadar telapak tangan. Wa qila mazada alaihi, lebih dari telapak tangan. Nah, dan seterusnya. Ada banyak pendapat di situ. Ada juga yang mengatakan lebih dari kuku gitu. Terkait darah sendiri yang dimaafkan sekalipun banyak, apakah ini merupakan takwil Syafi'iyah terkait kisah sahabat yang tetap melanjutkan sholat sekalipun darahnya mengucur karena dipanah oleh musuh? Iya, karena untuk darah sendiri memang banyak ini dimaafu ya. Seperti nanti ada ketika hijamah juga. Ya mungkin salah satunya juga terkait itu gitu ya. Terkait dengan sahabat yang ketika dipanah tetap melanjutkan sholat juga bisa
Tapi banyak hadis yang lain yang terkait dengan perkara ini. Gitu. Nah, makanya untuk najis-najis yang lain seperti kencing, misalkan ada yang penyakit salasul baul itu tidak dikiaskan ke darah gitu. Nah, dan darah juga karena masyaqqatul ihtiraz salah satunya juga, ya. Masyaqqatul ihtiraz artinya sulit untuk dihindari. Di sini diteranginnya masyaqqatul ihtiraz, ya. Masyaqqatul ihtiraz artinya untuk darah itu sulit dihindari, ya, karena ini kan berkaitan dengan tubuh kita. Kadang kan kita punya penyakit gitu kan, punya komedo, punya apa gitu. Nah, kadang gatal kan, ada penyakit, ya, gatal juga kita garuk. Nah, itu terkadang kan berdarah segala macam karena ya sulit untuk dihindari. Al-masyaqqatu tajlibut taisir gitu ya. Mungkin ada dalil yang lain juga sebagai penguat dari perkara tersebut gitu. Jadi bukan hanya satu dalil saja. Ya. Mungkin ya oke, kita habiskan sampai walau tafarraqan najasu fi mahalli walau jumi'a kathura kana lahu hukmul qalil indal imam. Walaupun najis, ya, suatu najis ya, dan jika suatu najis yang dima'fu secara sedikitnya itu dima'fu, ya, yang perkara-perkara yang tadi sudah dijelaskan. Nah, fi mahallin, di tempat-tempat yang berbeda, ya, tempat-tempat yang berbeda. Walau jumi'a kathura, dan jika dikumpulkan itu menjadi banyak, kana lahu hukmul qalil indal imam, itu dijatuhi hukum qalil, ya, sedikit menurut imam. Imamul Haramain, ya. Wal kathir indal mutawalli, dan dihukumi banyak menurut Imam Mutawalli, Imam Ghazali, wa ghairihim. Wa rajjahu ba'duhum, dan itulah perkara yang dirajihkan oleh sebagian mereka. Wa yu'fa 'an dami nahwi fasdin wa hajmin bimahalliha wa in kathur. Dan dimaafkan dari darahnya fasdu atau darahnya hijamah, bekam, bimahalliha, di tempat tersebut, ya. Nggak boleh kemana-mana gitu. Wa in kathur, walaupun darah tersebut banyak. Ya, mungkin sampai sini dulu, ya. Insyaallah selanjutnya kita bahas di pekan depan. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan kembali, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.